pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya Sasmita Ringtyas dan saya Alvan Asyafa. Seperti biasa ada sejumlah berita yang unik, menarik, dan viral, tentunya hanya di kanal YouTube National TV Official. 10 berita ya. 10 berita unik, menarik, viral dari beberapa kota Dari pastinya. beberapa kota, khususnya Tapal Kuda ya, mulai dari Betul. Banyuwangi, kemudian Situbondo, termasuk Jember dan juga Bondowoso. Lumajang ada lagi. Kenapa bisa ketinggalan Lumajang ya? Iya, dan itu terjauh dari sini Lumajang ya. Kalau kita ke arah Surabaya. Ah, betul. Tapi paling enggak nih, setidaknya ada ada sekitar 10 berita. Yang pastinya ada yang menegangkan, ada yang bikin happy, ada yang pastinya juga menarik. Nah, kira-kira termasuk ada dari kuliner juga loh ya. Ada dari kuliner. Ada tradisi unik, tapi nanti dulu karena yang pertama bukan tentang kulinernya. Tentang apa nih kira-kira? Tentang pencurian, yaitu pemirsa bahwa polisi bekuk spesialis pencuri kotak amal. Kotak amal dicuri ya? Iya, kotak amal dicuri, dan ini Waduh. pelakunya bukan hanya sekali dua kali melakukan, tapi berkali-kali sudah melakukan aksi pencurian ini. Wah, kira-kira seperti apa? Ini dia. Spesialis pencuri kotak amal yang terjadi di beberapa masjid di Panti Jember, Jawa Timur berhasil diringkus polisi. Diketahui pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian kotak amal di masjid. Pelaku berhasil diringkus petugas kepolisian saat hendak mengantar orang tuanya. Usai ditangkap, polisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku Fandi Aditya. Dari keterangan yang didapat, pelaku yang merupakan seorang remaja asal desa Gugut Rami Puji Jember itu sudah 4 kali melakukan aksi pencurian kotak amal. Dari keterangan pelaku, aksi pencurian dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uang hasil curian tersebut digunakan untuk nongkrong dan juga berfoya-foya. Pelaku dibekuk polisi setelah dilakukan hasil penyelidikan dari rekaman CCTV di dalam masjid. Setelah diketahui ciri-ciri pelaku, polisi pun langsung bergerak dan menangkap pelaku. Dalam pengejaran petugas, pelaku sempat bersembunyi di rumah saudaranya. Namun setelah keberadaannya terendus, akhirnya pindah ke tempat lain dengan menyewa rumah kos. Hingga kini, pelaku masih menjalani proses penyelidikan lebih lanjut di Polsek Panti. Dari Jember, Jawa Timur, Hisham Nugroho, National TV melaporkan. Nah, dalam kejadian yang terjadi di Kabupaten Jember ini memang cukup miris ya, karena seperti yang kita ketahui, kalau kita udah ngomong tentang kotak amal, itu gunanya adalah untuk pengembangan atau kegiatan ibadah, entah itu masjid atau musola. Namun yang terjadi kali ini, kotak amal dicuri dan pelakunya bukan hanya sekali melakukan, tapi sudah berkali-kali melakukan hal itu. Sangat-sangat disayangkan. Wah, tapi kalau ngomongin soal kotak amal tuh harusnya ya kita kan memberikan gitu loh, bukan justru mengambilnya. Tapi yang pasti ya dari kejadian ini kan kita bisa ambil hikmahnya ya, walaupun aksi pencurian ini sudah dilakukan berkali-kali, namun pada akhirnya kalau yang buruk tetap aja bakal ada kelihatan baunya, dan pastinya akhirnya ya berurusan dengan polisi. Nah, hal ini juga yang terjadi pada pelaku yang satu ini karena berbekal rekaman CCTV atau kamera pengawas yang ada di masjid atau tempat ibadah itu, akhirnya bisa diketahui siapa pelaku dari pencuri kotak amal tersebut. Dan ternyata memang pelaku sudah beberapa kali melakukan aksinya tidak hanya di tempat itu, tapi juga di beberapa tempat yang lain. Yang mana hal ini tentu sangat meresahkan warga dan masyarakat sekitar tempat ibadah tersebut. Tapi kok bikin greget ya, dari lihat videonya, ternyata hasil dari pencurian kotak amal ini hanya digunakan untuk nongkrong, bahkan juga untuk foya-foya. Nah, ini dia. Jadi ini sama lagunya Cucu Cahyati ya? Di mana nih suaranya? Mabuk dan judi. Foya-foya kan? Wah, tapi memang ya kalau ngomongin soal amal itu memang sih sebenarnya kita kan amal itu kan urusan pribadi masing-masing ya. Tapi kalau sudah begini, ini bukan amal lagi nih jatuhnya ya. Emang melakukan aksi pencurian, apalagi dilakukan di masjid. Ya semoga saja cepat tobat gitu ya. Ini dia, apalagi saat diketahui ya, ketika pelaku ini dibekuk, ketika dia akan mengantarkan orang tuanya. Nah, tapi sebenarnya tadi kalau kita lihat di video itu sempat dia tuh tinggal di rumah saudaranya. Betul, tapi karena ketika di rumah saudaranya udah terendus, dia berada di mana, akhirnya dia pindah tempat lagi. Tapi karena polisi tidak merasa terkecoh atau mereka tetap saja melakukan pencarian, akhirnya pelaku juga dapat dibekuk juga kan akhirnya. Nah, ini yang
malu, tentu saja bukan hanya pelakunya kalau udah ditangkap pas di depan kedua orang tuanya. Aduh. Jadi bisa double ya hukumannya, hukuman di dunia dan hukuman di akhirat juga pastinya. Ya sudah, berarti untuk si pelakunya siap-siap saja Anda untuk bermalam di bui. Aduh, baik kalau gitu kita akan beralih ke berita selanjutnya. Nah ini kalau tadi kita sudah membahas yang cukup menjengkelkan sebenarnya ya, mencuri kotak amal. Bukan Ini kan jengkol ya? bukan, jengkel, greget juga gitu kan. Nah, tapi kalau yang ini terkait dengan inovasi. Yang dimana Pemkab Banyuwangi akui belum berani pakai mobil listrik. Wah, kenapa? Padahal kan sebenarnya mobil listrik ini kan sudah digadang-gadang dengan pemerintah Indonesia dari tahun lalu. Iya, ini sudah lama ya. Sudah lama diharap memang menjadi kendaraan yang akan digunakan bukan hanya oleh pemerintah saja loh ya. Tapi digunakan oleh masyarakat. Cuma gitu. saya juga pingin sih punya mobil listrik. Tapi apakah untuk pemakaian misalnya tempat ngecasnya, apakah sudah tersedia di berbagai tempat itu? Nah, kalau gitu langsung saja kita akan simak. Ini dia. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani menyebut jika rencana pemerintah pusat untuk mengganti kendaraan dinas dengan jenis kendaraan listrik masih jauh dari fakta di lapangan karena secara infrastruktur Banyuwangi belum memadai. Hal itu diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasional perorangan, dinas, atau instansi. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya instruksi Presiden Joko Widodo tentang penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menyikapi hal tersebut. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani mengatakan secara prinsip Pemkab Banyuwangi sangat mendukung program tersebut. Menurutnya, program pemberdayaan mobil listrik itu merupakan kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Meski demikian, dalam melakukan penggantian kendaraan dinas ke jenis mobil listrik, pemerintah daerah Banyuwangi perlu mengkaji ulang. Bupati pun menjelaskan, untuk beralih ke mobil listrik, pemerintah daerah perlu melihat sejumlah aspek. Antara lain, infrastruktur serta tempat pengisian listrik, termasuk terkait pertimbangan mengenai anggaran untuk membeli mobil listrik. Terlebih, saat ini mobil dinas di Kabupaten Banyuwangi masih layak dan bagus untuk dipergunakan. Sehingga, dengan ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum berani gunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Wah, sebenarnya menarik sekali ya. Ada inovasi mobil yang memang sebenarnya ini sudah dikembangkan di beberapa negara. Dan saatnya Indonesia juga ingin untuk mengembangkan karena sudah banyak sekali investor-investor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk mengembangkan perusahaan otomotif berbasis mobil listrik. Iya sih, kalau saya lihat di jalan raya, memang sekarang sudah ada banyak sekali ya jenis-jenis kendaraan listrik, terutama motor nih ya, sudah mulai bertebaran. Bahkan saya sempat ngobrol juga beberapa di antara mereka, katanya enak menjadi solusi ketika harga BBM mengalami kenaikan. Saya tertarik, cuma masih bingung juga sih ya. Tapi memang selain itu kalau memang kita menanggapi dari berita yang ada yang terkait adanya pergantian mobil dinas dari mobil biasa menjadi mobil listrik, tentunya ini menimbulkan pro dan kontra. Hal ini juga ditanggapi oleh Bupati Banyuwangi pastinya, yang dimana memang harus memperhitungkan bagaimana infrastrukturnya khusus untuk mobil listrik ini bagaimana kalau di Banyuwangi. Makanya kenapa untuk saat ini masih belum ada realisasi terkait adanya penggantian mobil listrik untuk dinas khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Betul sekali. Selain itu juga ada hal lain ya, infrastruktur, termasuk juga anggaran. Otomatis kalau ada bergantian kendaraan dari mobil kedinasan yang bisa menggunakan BBM, kemudian menggunakan listrik, pasti akan ada anggaran baru yang harus dikeluarkan. Kemudian, di sisi lain juga ada catatan tersendiri, karena berdasarkan dari keterangan atau data yang ada, untuk mobil yang saat ini sedang dipakai oleh dinas atau Pemkab Banyuwangi, kendaraannya masih sangat layak untuk dipakai. Jadi bukannya menolak, Bupati ini juga menyampaikan
perlu dikaji ulang kapan tepatnya mobil listrik ini bisa direalisasikan sebagai bentuk kendaraan dinas di Pemkab Banyuwangi. Betul sekali, apalagi kan sekarang ya seluruh dunia ini kondisinya ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Sudah menuju resesi di tahun 2023. Kalau misalkan kita menambah anggaran untuk belanja negara, pastinya kan ini juga cukup memberatkan begitu kan. Iya, sebenarnya masyarakat kan juga pengen ya menggunakan mobil Betul. listrik yang juga ramah lingkungan, kemudian ini juga ke BBM. Betul. Tetapi lagi-lagi masyarakat juga harus mikir ya, apalagi di tengah harganya selain naik BBM ya, harga sembako kan juga nggak main-main. Betul, tapi memang ada kabar baiknya nih di sini karena memang investor di dunia otomotif ini sudah banyak mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Nah, bagi kita yang ingin membeli mobil listrik, ini bukan promosi ya, tapi memang ini ada kabar baik kenyataannya, faktanya. Jadi kalau misalkan Avan nih pengen beli mobil listrik, nah itu ada subsidi pajaknya. Gitu. Tetapi selain pajak ini ya, untuk harganya apakah terjangkau untuk masyarakat kecil misalnya? Wah, kalau untuk masyarakat kecil atau menengah ke bawah mungkin bisa cicil ya. Iya. Jadi Karena harganya memang tidak ya. betul, harganya memang masih relatif tidak begitu murah. Jadi harganya sekitar mulai dari 200, 300 bahkan hingga miliaran rupiah. Itu uang semua ya. Itu uang dong. Oke. Dan selepas ini kita akan kembali dengan berita lainnya. Tetaplah di Jurnal Weekend. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Jurnal Weekend, masih bersama saya Sosmita. Dan saya Alvan Asyafa. Tadi di segmen sebelumnya ada berita menarik tentang otomotif ya. Betul. Di mana mobil listrik yang akan digunakan. Nah, yang ketiga ini ternyata ada sesuatu yang menarik juga. Inovasi lagi. Nah, kalau ini cuma bukannya dengan petani. Wah, dengan sektor pertanian ya. Betul pastinya. ya. Seperti Karena apa seperti nih? kita ketahui sekarang kan harga pupuk bersubsidi kan sangat mahal ya. Mahal dan sulit. Dan sulit ditemukan atau Betul. sulit didapat. Dari Jember ini, manfaatkan kotoran maggot jadi pupuk organik atau menjadi solusi untuk petani untuk lebih menghemat pengeluaran. Wah, ini jadi menarik sekali ya. Kira-kira seperti apa, dan pastinya ini sangat menarik untuk para Sangat petani. menarik. Harus nonton ya. Nah, jadi kalau ada penasaran, kita lihat videonya bareng-bareng. Ini dia. Sekelompok petani desa Langsatan, Ajung, Jember, Jawa Timur memanfaatkan kotoran maggot sebagai pengganti pupuk kimia. Kotoran maggot ini sangat efektif sebagai penunjang pertumbuhan beberapa tanaman, khususnya bagi para petani yang ingin tanamannya tumbuh secara baik. Tingginya kandungan protein pada kotoran maggot ini dapat mengurangi risiko rusaknya tanaman. Tanaman yang menggunakan pupuk organik lebih teruji dibandingkan dengan tanaman padi yang menggunakan pupuk kimia. Selain itu, penggunaan pupuk kandang kotoran maggot ini jauh lebih hemat, bahkan hasil panen pun lebih melimpah. Di tengah mahalnya harga pupuk kimia non-subsidi serta terbatasnya ketersediaan pupuk subsidi, tak menghalangi sejumlah petani di Kecamatan Ajung untuk tetap produktif mengurus lahan sawahnya. Penggunaan kotoran maggot dan pupuk kandang ini dapat menekan biaya produksi petani lebih murah hingga 50%. Sementara itu, penggunaan pupuk kotoran maggot ini lebih praktis dan tidak perlu waktu yang lama untuk proses pembuatannya. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Bagaimana setelah melihatnya? Wah, kayaknya jadi pengen bertani ya, walaupun memang sebenarnya maggot tuh kan ada mungkin sebagian orang yang kurang suka atau ya mungkin masih berusaha untuk mencobanya, tapi ini suatu inovasi yang pastinya menarik sekali betul sekali. dan Karena ramah ini- untuk lingkungan. Nah, itu dia yang saya maksud. Jadi kalau udah ramah lingkungan tanpa bahan kimia ya, otomatis juga akan menjadi hal yang sangat menarik, termasuk untuk tanah yang bisa digunakan untuk bertani juga menjadi lebih bersahabat dengan para petani. Jadi di Jember ini, hal ini juga menjadi solusi baru atau inovasi baru bagaimana para petani ini mengatasi masalah di tengah-tengah pupuk bersubsidi yang harganya memang sekarang melangit kemudian dan sulit untuk didapatkan. Pernahkah Anda mencoba? Wah, tapi pastinya juga kalau kita lihat ya tadi, banyak sekali dampak-dampak positifnya ketika kita menggunakan pupuk dari maggot. Dan Yang juga kotoran pertama, sapi ternyata. nah betul. Yang pertama adalah hemat ya pastinya, Ya. karena mudah didapatkan. Lalu yang kedua, ini juga bisa menekan hingga sampai 50%. Nah ini, apalagi sekarang lagi semuanya mahal gitu ya. Kayaknya boleh nih kita ambil ilmunya untuk menggunakan maggot ya. Betul Inovasi sekali ya. baru. Nah selain itu juga ramah lingkungan, proses pembuatannya mudah, kecuali nggak cicip. Ya itu resiko ya, kita harus berani ya. Kita harus Berani kotor itu mengambil baik. Iya, berani kotor itu baik, harus mengambil solusi untuk sesuatu yang lebih baik. Apalagi
hal ini dilakukan kan juga sebagai salah satu inovasi yang perlu diturunkan ke anak cucu kita nanti kan. Nah, kemudian di sini ternyata dari para petani yang sudah melakukan inovasi dengan memanfaatkan kotoran makun dan sapi ini, hasilnya pun nggak main-main. Ternyata jauh lebih baik daripada menggunakan kimia. Tetapi ingat, kalau namanya organik atau non-kimia, otomatis kan itu juga perlu waktu ya. Nggak instan, tiba-tiba dipakai sekarang, kemudian besok muncul dengan bagus. Nah, di sisi lain, kalau sudah menggunakan organik seperti ini, otomatis kesehatan kita juga akan menjadi lebih terjaga. Betul. Wah, kayaknya menarik sekali ya apabila mungkin bagi pemirsa yang ada di rumah, yang khususnya para petani bisa menggunakan inovasi ini dalam proses kegiatan sehari-harinya. Jadi untuk menekan laju penggunaan pupuk urea. Nah, penggunaan pupuk-pupuk yang memang sekarang ini memang ditekan dengan pemerintah karena sudah banyak merusak lingkungan. Nah, itu dia. Apalagi seperti yang kita lihat di videonya tadi ya, ternyata pembuatannya nggak butuh waktu lama ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya musim tanamnya sebulan lagi, kita udah bisa menyiapkan mulai sekarang. Wah, Tuh. bisa ya. Jadi inovasi yang menarik dan mungkin akan menjadi pembelajaran untuk petani-petani lainnya. Bravo petani. Petani itu pahlawan soalnya. Iya, negara agraria ya. Betul. Nah, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini, wah, kalau ini sih sebenarnya kita semua berdampak ya. Tapi kalau kali ini kita akan membahas seputar nelayan yang Bukan dimana inovasi ya? bukan. inovasi. Kalau ini kan dampak gitu ya. Dampak ya. Dari adanya BBM yang naik gitu. Jadi ketika BBM naik, akhirnya para nelayan ini beralih profesi. Ini terjadi di Kabupaten Situbondo. Wah, tapi sih memang benar ya, dan dampaknya memang luar biasa sekali begitu. Akhirnya Dialami semua aspek ya, semua, sektor. bahkan mungkin tidak hanya nelayan saja, mungkin masyarakat lain pun banyak yang beralih profesi ketika mungkin profesi yang awalnya itu banyak menggunakan BBM, bahan bakar minyak gitu. Selengkapnya, yuk kita cek videonya. Karena hasil tangkapan ikan tak sebanding dengan jumlah pengeluaran biaya pembelian BBM, sebagian besar nelayan pun mengeluh. Bahkan ada pula nelayan yang beralih profesi dan memilih bekerja sebagai kuli bongkar muat barang. Fakta itu terjadi di tempat pelelangan ikan kalbut Mangaran, Situbondo, Jawa Timur. Nelayan di Situbondo ini mengalami kerugian pasca adanya kenaikan harga BBM, sebab harga BBM saat ini dirasa tidak terjangkau mengingat hasil tangkapan nelayan yang didapat sangat sedikit. Nelayan mengaku harus mengeluarkan uang sekitar Rp200.000 untuk sekali melaut. Sedangkan hasil tangkapan ikan tidak cukup untuk menutup modal pembelian bahan bakar. Bahkan akibat cuaca buruk dan juga sepinya tangkapan, nelayan terpaksa banting setir menjadi kuli angkut dan pembersih kapal. Hal itu dilakukan guna dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Situbondo, Jawa Timur, Herul Rahman, Nasional TV melaporkan. Kalau ngelihat ya dari beritanya, pastinya kita juga sedih. Karena sebenarnya kita semua juga merasakan dampak dari adanya kenaikan BBM. Kondisi ekonomi pun ya sekarang kita tahu ya sudah menjelang resesi di tahun 2023, kemudian semua bahan pokok sudah mulai naik. Nah, yang pastinya kita semua juga harus bisa bertahan hidup. Pada akhirnya sampai nelayan pun yang awalnya menjadi nelayan kemudian berubah menjadi kuli dan lain-lain ya. gitu. Tapi kita berharap meskipun hal seperti ini terjadi pada para nelayan, okelah kita bisa berganti profesi, bisa beralih pekerjaan. Tetapi yang kita harapkan adalah hal ini tidak menimbulkan sisi negatif, misalnya aksi kriminal yang meningkat, entah itu pencurian, perampokan, dan lain-lain ya. Dan dari para nelayan ini sendiri, memang mereka mencari solusi yang tadinya melaut dan tidak ini karena ada beberapa faktor. Dan itu diantaranya adalah karena dengan biaya yang rata-rata sekitar Rp200.000 per hari untuk biaya operasional, ketika mendapatkan ikan atau balik lagi ke pelabuhan, ternyata yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh nelayan. Dari itu mereka memilih untuk beralih profesi untuk bisa menutupi kebutuhan sehari-hari mereka. Wah, semoga aja dengan adanya kejadian ini bisa menjadi solusi begitu ya. Kita bisa mencari solusi sama-sama. Bahkan mungkin kalau tadi kita membahas seputar inovasi, mungkin apakah ada inovasi baru untuk para nelayan ya? Perahunya ini berbahan bakarnya ini bukan
bahan bakar minyak lagi, tapi tapi bisa, yang lain. bisa yang lain mungkin yang lebih ramah lingkungan lagi, dan pastinya ini untuk meringankan beban para nelayan. Karena nelayan ini juga penting sekali ya bagi Indonesia, memberikan dampak yang signifikan juga. Makanya kita juga harus perhatikan nih kondisi nelayan. Kalau nggak gitu nanti kita nggak bisa makan Nah, itu dia. ikan. Kan nenek moyang kita pelaut. Nah, betul Nenek moyang kita ya. pelaut ya. Dan di Indonesia memang juga merupakan salah satu penghasil ikan juga kan yang besar ya di dunia Betul ya. sekali. Potensi ikan yang ada di Indonesia ini cukup luar biasa sekali. Maka Betul dari itu sekali. memang harus dimanfaatkan secara luar biasa, dan pastinya kita juga harus memikirkan kesejahteraan untuk para nelayan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi catatan tersendiri buat pemerintah ya. Betul. Mudah-mudahan nanti BBM bisa segera turun kembali, atau kalau tidak turun subsidinya yang ditambah ya. Tapi kan kemarin Subsidinya ditambah. sempat ada penurunan ya untuk Penurunan yang pertama, sudah. Rp600. Ya mudah-mudahan lebih dari itulah. Tapi kan Mudah-mudahan lebih kalau dari untuk itu. nelayan sendiri biasanya tidak menggunakan Pertamax ya, dia Ya, menggunakan ada solar. ada sendiri yang gitu. digunakan, walaupun termasuk harga BBM yang paling murah ya, tetapi kalau lihat biaya operasional segitu tetap aja bagi mereka itu mahal, walaupun kenaikannya antara 500 sampai 1.000 rupiah ya. Betul Oke, sekali. buat Pak nelayan tetap semangat, tetap mencari ikan Harus karena tetap masyarakat Indonesia semangat. butuh untuk mengkonsumsi ikan ya. Betul. Kita butuh gizi soalnya. Butuh gizi. Supaya biar tetap bisa menonton dan juga bisa menghibur pemirsa yang ada di Itu rumah. Iya, dan kita nggak beralih profesi ya, tetap presenter aja ya. Tetap dong, Tetap tetap memberikan informasi yang menarik, terdepan, terpercaya. Wah. Oke, dari seputar BBM kita beralih ke kabar yang lain, kali ini dari Jember. Kali ini miris. Wah, miris ya. Aksi kriminal. Waduh. Dan aksi kriminal yang terjadi di Jember ini pemirsa, yaitu lukai korban, perampok bawa kabur uang senilai ratusan juta rupiah. Kalau kayak gini tuh biasanya rasanya greget iya, takut iya, tapi kalau dengan begini, kalau diberitakan begini, setidaknya bisa membuat efek jera untuk para pencuri. Atau bahkan mungkin bisa tobat ya. Apakah ini kira-kira juga dampak dari kenaikan harga BBM ya? Mungkin bisa jadi begitu. Kita lihat video selengkapnya berikut ini. Aksi perampokan sadis terjadi di rumah Sri Warni, 41 tahun, warga Tempur Sari, Lumajang, Jawa Timur. Dalam aksi perampokan itu, pelaku juga nekat melukai pemilik rumah dan juga berhasil membawa kabur uang sejumlah 190 juta rupiah. Kronologi kejadian, usai korban keluar dari kamar mandi, tiba-tiba muncul dua orang tak dikenal masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, pelaku menyekap korban dan disuruh untuk menyerahkan uang tunai yang disimpan di dalam rumahnya. Usai mendapatkan uang, korban kemudian disekap di dalam kamar, namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku. Lantaran kalah tenaga, korban akhirnya dipukul dan dilukai dengan pisau pada bagian tangannya. Selanjutnya, korban pun berteriak minta tolong. Mendengar teriakan korban, kedua pelaku langsung kabur melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban. Sementara itu, Kepala Desa Tempur Sari, Agus Purnawanto, mengatakan jika peristiwa itu terjadi pada malam hari. Akibat peristiwa itu, satu korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Hingga kini, petugas kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi mata dalam peristiwa tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Nah, dari tayang tadi kita lihat bahwa pelakunya itu dua orang, sementara korbannya adalah perempuan. Dan juga sangat miris sekali karena korban mengalami kerugian yang sangat banyak, bahkan mencapai sekitar 190 juta rupiah. Ini juga menjadi catatan buat pemirsa, sebaiknya kalau mempunyai uang tunai sebesar itu atau dirasa membahayakan jiwa atau nyawa kita sendiri, sebaiknya memang tidak ditaruh di dalam rumah. Ada perbankan, ada tabungan, ada deposito, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk keamanan uang Anda. Namun tidak hanya itu saja, tapi juga pencuri yang melakukan aksi pencurian di daerah Jember tersebut juga melakukan aksi melukai korban yang sehingga mengalami luka-luka yang cukup serius, dan kemudian juga betul kata Afan, 190 juta rupiah. Ini nggak sedikit ya. Hampir dapat mobil listrik. Kayaknya bisa ya untuk DP-nya ya.
Tapi kalau kita ngomongin soal itu ya pastinya ini menjadi catatan tersendiri untuk kita bersama. Mungkin kalau memang untuk penyimpanan uang sebesar itu bisa dilakukan melalui bank, kemudian investasi, kemudian menabung ya, atau mungkin bisa investasi di reksadana, deposito seperti itu. Nah, tapi ditambah lagi harusnya keamanan mungkin di daerah lingkungan sekitar harus ada penjagaan seperti mungkin adanya pos kampling, kemudian mungkin kalau kompleks harus ada penjagaan dari satpam seperti itu, atau mungkin kalau memang rumahnya besar dan mungkin daerahnya sudah diketahui mungkin rawan dengan aksi pencurian, maka bisa dilakukan dengan adanya CCTV ya, harus ada CCTV di sekitar rumah. Nah, kalau sudah begini, nah ini yang rugi kan juga yang pemilik rumah sendiri. Begitu. Dari awal kejadian memang pelaku saat itu sedang berada di kamar mandi. Jadi saat berada di kamar mandi kemudian keluar, dia kaget karena tiba-tiba ada 2 orang yang menghampirinya dan langsung melakukan aksi penodongan dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku yang merasa terancam jiwanya juga sempat melakukan aksi perlawanan. Wanita berusia 41 tahun ini, karena dia adalah perempuan, selain karena kalah sebagai atas secara jenis kelaminnya, dia juga kalah tenaga karena 1 lawan 2. Bahkan akhirnya korban pun juga terpaksa pasrah ketika pelaku melakukan aksi dengan melukai korban, yang dimana akhirnya dia pasrah. Korban pun juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat pelaku membawa kabur uang yang dimilikinya senilai 190 juta rupiah tersebut. Kalau kita lihat dari video tayangan tersebut ya, kita melihatnya berarti ini perempuannya sendirian di rumah ya? Sepertinya begitu. Kalau dari beritanya kayaknya sendirian, dia tinggal sendiri. Nah, makanya 190 juta di dalam rumah. Atau bisa jadi pelakunya ini sebelumnya mengetahui kalau di dalam rumah korban ada uang sebesar itu. Wah, gitu. Kalau mungkin posisinya saya ya di situ, pasti sama. Ketakutan. Ketakutan dan pastinya ya mungkin salah satu solusinya kita harus punya ini sih, bekal bela diri ya. Salah satu cara bisa dilakukan. Salah satu caranya gitu. Selain kita juga harus ada mungkin memperketat pengamanan di sekitar rumah atau di sekitar lingkungan rumah. Nah, kita juga mungkin salah satu solusinya bisa nih untuk mempelajari aksi bela diri gitu. Karena untuk membela diri ya, bukan untuk melakukan aksi pengeroyokan, seperti bukan sih. Dan si korban juga akhirnya mendapat perawatan secara medis, dan saat ini pelaku sedang berusaha untuk mencari, maksud kami polisi sedang berusaha untuk mencari pelaku supaya dapat ditangkap dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan. Semoga saja segera ketemu ya. Oke. Wah, banyak berita yang masih ya. Tapi semuanya akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Saya Afana Syafa. Dan saya Sasmita. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mulai dari inovasi, mulai dari aksi pencurian, bahkan pencurian kotak amal yang bikin greget juga ya. Rasanya pengen. Nah, tapi kalau kali ini berbeda. Sampai akhirnya tahapnya kok psikologi. Oh gitu, tapi bukan pencurian, bukan kriminal. Bukan, tadi inovasi udah ya, bikin happy pastinya ya. Kemudian ilmu seputar pertanian, inovasi pertanian juga sudah. Aksi pencurian di rumah, bahkan sampai kotak amal sudah. Nah, kalau yang ini adalah diduga depresi, penumpang kapal lompat ke laut. Lebih tepatnya ini ada di Selat Bali. Tetapan Gili Manuk berarti ini. Betul, nah kalau ini kan lebih kita membahasnya seputar psikologi ya, karena depresi gitu. Tapi saya bukan ahli psikologi. Iya, tapi kita akan mengulas beritanya kira-kira seperti apa kok sampai bisa melakukan aksi lompat ke laut, nggak takut ya? Kita cek beritanya berikut ini. Aksi seorang pria terjun bebas ke perairan Selat Bali saat kapal sedang menyeberang viral di media sosial. Penumpang KMP Agung Samudra 9 yang nekat melompat ke laut itu pun terekam kamera pengawas. Bahkan video berdurasi 21 detik itu juga menggegerkan jagat maya. Dalam rekaman CCTV, sebelumnya pria yang mengenakan kaos loreng itu sedang berdiri dan mondar-mandir di dekat railing kapal. Sebelum melompat, pria tersebut juga sempat melihat kondisi penumpang lain dan juga ke arah bawah perairan Selat Bali. Setelah dirasa aman, tiba-tiba pria tersebut langsung melompat, bahkan beberapa penumpang lain juga sempat ingin menghalangi niat korban, namun gagal dan akhirnya pria itu pun terjatuh ke laut. Mendapatkan laporan terkait adanya penumpang yang jatuh ke laut, nahkoda kapal pun langsung menghubungi Satpol Airut Polresta Banyuwangi. Setelah beberapa saat, rombongan perahu Satpol Airut pun datang dan menyelamatkan korban. Meskipun korban sempat terombang-ambing, namun dengan kesigapan petugas, akhirnya nyawa korban dapat tertolong.
Selanjutnya, korban dibawa ke Puskesmas 2 Malaya untuk mendapatkan pertolongan medis. Usai dirawat, kondisi korban pun membaik dan juga sadarkan diri. Diketahui motif korban melompat dari kapal ke laut lantaran depresi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Miris ya. Kalau kita ngelihat, memang kalau kita bahas seputar depresi, kita tuh sebenarnya semua orang mungkin bisa mengalami depresi, tapi mulai dari tingkat ringan, sedang, bahkan hingga berat. Nah, tapi kalau kasusnya dari tayangan video tersebut, ini salah satu penumpang KMP yang melakukan aksi lompat dari kapal ke laut yang berada tepatnya di Selat Bali. Namun pada akhirnya ya bisa terselamatkan. Alhamdulillahnya begitu ya. Nah, ini dia, memang dari kejadian ini juga menjadi sesuatu yang membuat kita juga berpikir, atau kita harus memikirkan, kalau emang kita sedang suasana hati nggak enak, pikiran sedang berada di tingkat stres yang paling tinggi, sebaiknya memang jangan lebih suka menyendiri, jangan lebih suka tidak berteman dengan atau menjauhkan diri dari orang-orang lain, karena hal ini justru akan membuat kita merasa menjadi lebih stres, lebih depresi. Lebih baik cari solusi dengan orang-orang yang paling dekat. Dari kejadian sebenarnya pelaku atau korban sendiri itu ketika akan melompat itu setidaknya dia tuh punya pikiran antara iya dan tidak. Hal itu terlihat karena sebelum melompat, dia juga menoleh ke arah penumpang yang lain, kemudian melihat lagi ke laut, melihat ke penumpang yang lain, dan ini juga menimbulkan kecurigaan dari penumpang yang ada di situ. Begitu tahu bahwa korban ini akan melompat ke laut, hal ini juga membuat panik para penumpang yang lain, bahkan mereka berusaha untuk menghalangi supaya korban ini tidak menceburkan diri ke laut yang ada di Selat Bali ini. Wah, tapi memang pada akhirnya sudah bisa tertolong karena memang nahkoda sempat menghubungi polisi Polairut ya. Nah, sampai akhirnya memang bisa terselamatkan. Dan memang kita ketahui kalau kondisi depresi ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya mencoba untuk bisa positive thinking ya, tetap bisa berusaha untuk berpikiran positif, dan kemudian kita ubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang mungkin lebih sehat, kemudian melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat seperti itu. Walaupun sebenarnya ini tidak mudah, Afwan ya, karena memang ini berat, tapi kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan atau mungkin berlarut-larut dengan kondisi yang pikirannya sudah kacau, nah ini bisa akhirnya mungkin bisa melakukan kejadian-kejadian atau perilaku seperti ya bisa melompat dari ketinggian atau mungkin sampai akhirnya bisa melompat ke laut seperti. Berarti kita orang istilahnya harus peka juga ya. Betul. Jadi kalau melihat teman kita, entah teman kerja, saudara atau siapapun yang ada di sekitar kita, begitu tiba-tiba perilakunya berubah, ada yang aneh, memang sebaiknya tidak dicuekin, apalagi sampai dibully. Nah, karena memang pembulian ini juga salah satu sumber dari orang-orang yang bisa mengalami depresi ya. Ini juga cukup tinggi loh pembulian itu datanya. Itu dia. Kita harapkan untuk penumpang yang diduga mengalami depresi ini segera mendapatkan solusi dan tidak lagi melakukan aksi nekat berikutnya supaya tidak membuat orang lain menjadi lebih was-was. Betul, tapi kalau misalkan memiliki dana yang lebih, nah ini bisa dilakukan mungkin ke psikolog atau mungkin ke psikiater ya, kalau memang tahapnya sudah sampai serius sekali, begitu. Dari kejadian tadi kita akan beralih ke kabar yang lain, kita ke kabar yang bahagia dulu. Kebahagia ya? Iya, karena tadi udah sedih ya kita ngelihat kondisi yang depresi sampai akhirnya lompat ke laut. Ini nggak bisa bayangin kalau misalkan tidak tertolong. Nah itu dia. Nah sekarang kita akan menuju ke Situbondo. Kita ngomong tentang kuliner. Kuliner? Wah, iya. Ini kayaknya saya langsung semangat ya. Karena lapar atau karena ingin segera menikmati makanan yang dibawa? Ingin nyoba pastinya. Biasanya tuh kulinernya nih unik-unik nih. Nah ini dia teman-teman. Pemirsa, jadi di Situbondo ini ada tradisi kulinernya unik, yaitu memaknai tradisi makan tajin polor massal. Apa jadi ini? dicanap secara massal rame-rame. Oh, tapi saya sempat kayak kepikiran tajin polor. Ini kan belum pernah dengar. Mungkin pemirsa yang di rumah juga mungkin ada yang sebagian sudah mengetahui, namun ada mungkin lebih banyaknya belum tahu. Atau mungkin jangan begini ya. Ini bentuknya mirip dengan di kota A, tapi beda namanya. Oh, mungkin bisa seperti itu. Kalau gitu daripada saya penasaran, pemirsa juga penasaran, kalau gitu kita akan simak ini dia videonya. Tajin polor merupakan makanan yang wajib disuguhkan saat akhir bulan Safar. Perayaan tajin polor sendiri memiliki makna yang cukup kental di tengah masyarakat Situbondo, Jawa Timur.
Berbahan tepung ketan dengan tekstur makanan berkuah santan kental, sajian bubur satu ini menjadi santapan yang sangat digandrungi masyarakat. Sajian tajin ini cukup unik karena di dalam kuah kental santan terdapat bola warna-warni yang kenyal. Dengan ditambahkan jeli, tentu saja tajin ini semakin nikmat disantap. Di Sembako Situbondo, Jawa Timur, warga juga membagikan tajin ini kepada saudara. Bahkan di beberapa kampung, warga menyantap kudapan ini secara bersama-sama. Untuk membuat tajin ini cukup mudah dan bahan yang dibutuhkan juga tersedia di pasar. Bahan utama pembuatan tajin ini yakni ketan dan juga santan. Sedangkan untuk makna di balik kudapan satu ini yakni untuk mempersatukan warga agar rukun dan tidak terpecah belah. Sementara untuk simbol warna-warni dari tajin ini juga dapat diartikan sebagai wujud perbedaan yang menyatu. Tradisi ini pula yang dilakukan untuk memperingati ditutupnya bulan Safar dan menyambut bulan Maulud Nabi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Bagaimana? Kayaknya enak banget ya, kayaknya bener-bener pengen nyoba nih. Kalau gitu nanti waktu weekend ya, kita udah libur nih. Kan sekarang weekend, kenapa nunggu nanti weekend? Bukan, maksudnya setelah tayangan ini. Setelah tayangan ini. Kita kayaknya langsung cus aja deh ke daerah Situbondo. Situbondo ya. Tapi kan itu adanya hanya 1 tahun sekali. Oh iya ya. Jadi tradisi tajin polor ini pemirsa ya, di Situbondo ini hanya ada setahun sekali. Ini merupakan tradisi yang ada di bulan Safar dan mengakhiri bulan Safar. Jadi warga desa ini punya cara tersendiri untuk bisa menikmati tajin polor. Tapi yang menarik, ini bukan hanya tajin yang sekedar dinikmati bersama-sama. Ada makna di balik tajin polor ini. Wah, tapi memang ya, Indonesia tuh memang banyak sekali inovasinya sebenarnya, beragam cara, salah satunya melalui kuliner. Jadi memang dari adanya tradisi makan tajin polor ini, maknanya juga sangat dalam dan juga sungguh luar biasa. Yang diantaranya adalah untuk mempersatukan warga agar rukun dan tidak terpecah belah. Jadi ada filosofinya, Van. Nggak cuman kita sekedar makan-makan aja, tapi memang benar-benar ada filosofi yang dalam. Dan itu juga menggambarkan ini loh warga Indonesia. Nah, gitu. itu dia. Dari bentuknya yang berbahan di antaranya adalah ketan, kemudian ada santannya, ada bola-bola juga. Ini kalau di tempat saya lebih mirip, kurang lebih kayak jenang grendul gitu kan. Oh, beda lagi ya, beda lagi. Beda Tapi lagi. mungkin filosofinya juga akan berbeda lagi. Ya. Tapi ini memang punya kenikmatan tersendiri ya. Jadi di Situbondo ini, tajin polor ini memang akan ada atau muncul itu digunakan setiap akhir bulan Safar. Jadi mereka ini memasak rame-rame, kemudian jadi satu dan disantap secara massal. Ini juga sangat luar biasa. Apalagi untuk membuat tajin polor ini bahannya bukan bahan yang sulit didapat karena ada di sekitar tempat kita dan bisa dicari setiap hari. Nah, Jadi kalau nanti pengen bisa kayaknya ya. bisa sih Walaupun sebenarnya nggak di bulan bikinnya, Safar, tapi kan sensasinya ini berbeda. beda. Nah, tapi kalau ngomongin tadi kan ada jenang grendul ya. Ah. Nah, itu kan bolanya nggak warna-warni nih. Ya itu beda kan? Bedanya itu, makanya kayaknya mungkin nanti kalau ada acara ini kita harus ke sana ya. Iya. Kita liputan ke sana buat nyobain. Nunggu bulan Safar lagi ya. Nah, kalau ini tadi kita sudah membahas seputar kuliner. Nah, tapi kalau kali ini kita kembali ke sedih lagi. Jadi kulinernya sudah. Saya Sudah belum mencicipi loh ya. nanti ya, Nanti ya. tahun depan Tahun lebih depan. tepatnya ya. Nah, kalau ini kita membahas dari kota Jember. Nah, ini terkait dengan harga tomat. Jadi harga tomat di sana itu anjlok, kemudian petaninya ini nggak mau memanen dan justru malah membagi-bagikan tomat. Jadi Ini sebenarnya beda ya? sebagai bentuk ini sih protes ya, sebagai bentuk demo karena memang harganya bisa turun drastis bahkan mencapai Rp600 per kilogram. Kalau tadi petani berinovasi, yang ini petani merasa rugi ya. Nah, petani tomat. Oke, kita cek videonya berikut ini. Petani tomat di Jember, Jawa Timur terpaksa membagikan hasil panennya secara gratis kepada warga sekitar. Aksi kekesalan tersebut dilakukan lantaran harga tomat anjlok di tengah naiknya harga bahan bakar minyak. Sebanyak 1 kuintal tomat hasil panen milik petani dibagikan secara gratis di depan kantor pemerintah daerah Jember. Aksi ini dilakukan karena petani kecewa dengan harga tomat yang anjlok dan nyaris tak laku di pasaran. Harga tomat di tingkat petani hanya dihargai Rp600 per kilogram, sedangkan biaya operasional dan perawatan selama proses tanam terbilang cukup mahal, sehingga membuat petani tercekik menanggung kerugian yang cukup parah.
Aksi yang dilakukan petani tersebut sebagai bentuk protes petani kepada pemerintah karena dinilai tidak dapat memperhatikan nasib petani yang terpuruk. Aksi bagi-bagi hasil panen itu tak berlangsung lama sebab tomat yang dibagikan langsung ludes. Di tengah naiknya sejumlah komoditas bahan pangan, warga memanfaatkan momen untuk menghemat biaya pengeluaran belanja harian. Diketahui, harga tomat di pasaran normalnya berkisar Rp5.000 per kilogram. Adanya aksi bagi-bagi tomat itu juga cukup menguntungkan warga yang beruntung karena kebagian tomat secara gratis. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Miris ya, kalau kita melihat yang sekarang kondisinya memang semua harga naik ya, melambung tinggi. Ini kok tambah anjlok gitu loh. Hanya Rp600 ya? Rp600 itu dari petani, tapi mungkin kalau dijual ke konsumen sampai dengan di rumah mungkin harganya berbeda. Pernah waktu itu bisa sampai Rp2.000 per kilo. Rp2.000. Pernah sampai di titik itu, tapi kan pastinya kalau ini cukup merugi ya, dan akhirnya karena memang proses untuk memanen ini kan juga butuh waktu, butuh tenaga, ini juga tenaganya juga kadang dibayar, nah daripada untuk mengurangi efisiensi keuangannya akhirnya ya sudah dibagikan saja gitu. Dan ini merupakan salah satu bentuk protes dari petani tomat karena harganya yang anjlok hingga Rp600 di tingkat petani ini membuat mereka enggan memanen. Jadi petani ini membawa sekitar 1 kuintal tomatnya itu di depan kantor Pemkab Banyuwangi dan di situ dibagikan secara gratis. Lebih tepatnya di Jember ya, Jember. Pemkab Oh, Jember. maaf. Kenapa saya bilang Banyuwangi ya? Tapi mungkin memang pernah di Banyuwangi pun juga pernah terjadi, kejadian iya. seperti itu. Ini di Pemkab Jember. Jadi karena merasa apa yang didapat tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan, jadi sebagai bentuk protes dan mencari perhatian, maka petani ini membawanya ke depan Pemkab Jember dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sebanyak sekitar 1 kuintal. Tuh. Wah, apalagi ini kan sebenarnya ini sebagai bentuk aksi protes para petani tomat terkait dengan harganya yang sangat-sangat jatuh. Dan pada akhirnya 1 kuintal tomat ini dibagikan secara gratis kepada warga. Dan tak butuh waktu lama langsung ludes nih Afan ya. Nah, tapi dengan adanya kejadian seperti itu diharap pemerintah bisa peka dan kemudian bisa menangani kasus terkait harga dari bahan pokok yang ternyata timpang tindih ya. Ada yang sangat mahal, kemudian ada yang sangat murah. Ya, tentunya ini juga untuk memberatkan. Nah, bagaimana kalau misalkan petani ini mogok, nggak mau untuk menanam tomat, ini kan repot ya. Jadi lebih repot ya. Cuma di sini di sisi lain yang diuntungkan adalah warga sekitar yang melintas di depan kantor Pemkab Jember yang beruntung memang mendapatkan secara gratis. Kalau yang mendapat gratis yang merasa senang-senang saja. Senang pastinya. Di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok, BBM, sayur, beras, dan lain-lain, ada tomat gratis dibagikan, itu menjadi berkah tersendiri kepada mereka. Walaupun mereka sebenarnya juga tidak ingin ada petani yang sampai mengalami hal demikian, karena sama-sama juga untuk mencari kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, karena bisa kita bayangkan ya Rp600 itu kalau misalkan 1 kuintal kita cuma dapat berapa ratus ribu gitu loh. Itu dia. Nah, apalagi kita juga melihat biaya operasional dalam proses penanamannya sampai dengan memanen itu juga tidak mudah dan tidak murah. Makanya mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti ini ya. Semoga saja begitu ya. Tapi kalau kita lihat kan beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu tuh harga cabai lagi naik banget. Nah, ini malah justru sebaliknya nih harga tomat turun. Berapa harga cabai sekarang? Berapa nih kalau di Banyuwangi? Kalau saya nggak di Banyuwangi secara keseluruhan kan berbeda-beda tiap Betul, pasar ya. ya. Kalau di daerah rumah saya itu sekitar 50. 50.000. Bandingannya kalau misalkan kita beli tomat seharga 50.000 ini bisa dapat berapa kilo ya? Iya, nah ini dia. Oke, mudah-mudahan Bapak Petani sabar ya, nanti ada peningkatan ekonomi dan mudah-mudahan tidak terjadi hal yang demikian ini. Ya, kita berharap yang terbaik saja ya. Semoga saja pemerintah juga bisa peka dengan adanya aksi dari para petani yang membagikan tomat secara gratis. Jangan kemana-mana, masih ada 2 berita lagi yang akan kami sampaikan dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Jurnal Weekend. Nah, pastinya kita juga akan memberikan berita-berita yang unik, menarik, dan viral. Tidak kalah viralnya seperti berita yang berikut ini, walaupun ini termasuk berita sedih juga. Berita sedih? Berita sedih juga, hal ini tentang di mana ada kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, Sasmita. Wah. Jadi dalam kejadian ini juga, ya? ada 4 orang meninggal dunia usai diseruduk truk. Ini terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Sebenarnya agak nggak tega sih ngelihatnya ya, tapi kira-kira kita akan simak bersama pemirsa. Ini dia.
Diketahui truk tangki berisi belasan ribu liter bahan bakar minyak jenis solar industri ini terguling setelah menabrak pohon dan warung. Selain itu, truk tersebut juga menimpa dua pengendara sepeda motor di kawasan Simpang 3 Traffic Light Sukowidi, Kalipuro, Banyuwangi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, truk melaju tak terkendali diduga karena mengalami remblong. Akibat kecelakaan ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari 4 orang korban, 2 diantaranya yakni pemotor, 1 korban merupakan pemilik warung, dan terakhir adalah sopir truk. 4 korban tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka cukup parah. Selain itu, 2 pemotor juga tertindih bodi truk yang terguling setelah mengalami kecelakaan. Proses evakuasi truk yang terguling itu juga cukup menyulitkan. Petugas mengerahkan 2 alat berat guna mengevakuasi truk tangki muatan bahan bakar minyak tersebut. Hingga kini, polisi masih melakukan identifikasi kasus kecelakaan beruntun tersebut. Polisi menduga jika faktor penyebab kecelakaan maut itu akibat remblong yang dialami oleh truk. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Oh, jadi ternyata ini bukan bukan motor atau mungkin kecelakaannya bukan ya, tapi memang cuma di ada dalam truk kecelakaan yang ini terguling. ada truk yang terguling, dan di dalam peristiwa ini melibatkan ada pengendara sepeda motor, kemudian ada pemilik warung, pemirsa. Jadi dalam kecelakaan ini memang ada 4 orang yang meninggal dunia, diantaranya mulai dari pengendara sepeda motor, kemudian pemilik warung, dan termasuk dari sopir truk itu sendiri. Ini juga menjadi catatan tersendiri, adanya kecelakaan seperti ini kita lebih waspada, lebih hati-hati, termasuk tidak berkendara di saat letih. Atau dengan catatan, cek kembali kendaraan, apalagi untuk menempuh perjalanan jauh, membawa muatan berat, dan lain sebagainya. Mulai dari tingkat keamanan seperti remblong sangat membahayakan. Betul sekali, karena kalau kita melihat dari tayangan video yang sebelumnya, ini memang truk terguling ini karena adanya remblong yang akhirnya menabrak pohon, nah terus akhirnya terguling dan juga akhirnya mengakibatkan adanya korban jiwa sampai dengan 4 orang ya. Dan pastinya juga ini kan merugikan pengendara-pengendara yang lain gitu. Nah kalau sudah begini memang ya yang merugikan juga semuanya yang ada dalam peristiwa tersebut, tidak hanya si sopir ataupun truk saja gitu. Apalagi ini truknya juga membawa bahan bakar minyak jenis solar industri. Nah ini kan juga cukup berbahaya ya kalau misalkan terguling seperti ini dan bisa melebar kemana-mana. Nah juga akhirnya bisa merembet nih, bisa mengakibatkan adanya kebakaran juga. Nah, ini dia. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita sudah ngomong tentang truk BBM, itu kalau kita di belakangnya pasti ada tulisannya kendaraan ini panjang dan lebar. Ini saja kalau kita di belakang udah pasti mikir kalau mau mendahului ya. Dan diduga karena remblong, kejadian di sekitar kawasan Simpang 3 Trek Light Sukowidi juga menjadi catatan tersendiri. Di mana di situ memang merupakan salah satu jalur yang sangat vital, pertemuan antara dari Ketapang atau dari Bali, kemudian dari wilayah Banyuwangi Selatan di daerah Rokojampi, kemudian yang satunya lagi dari daerah Genteng dan lain sebagainya. Ini juga merupakan salah satu jalan yang sangat padat yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar maupun kendaraan kecil. Jadi sebaiknya memang perlu diperhatikan tentang keselamatan kita ketika sedang berkendara, termasuk keamanan kendaraan yang kita naiki. Betul sekali. Nah, dengan adanya tayangan berita ini juga bisa menjadi catatan tersendiri untuk kita semua ya, untuk lebih berhati-hati dan pastinya jangan lupa untuk cek kondisi kendaraan. Ini yang sering sekali terjadi, Afan. Jadi banyak sekali mungkin para pemilik kendaraan ini yang jarang untuk menservis, kemudian jalan untuk mengecek kendaraannya. Nah, ketika digunakan, nah ternyata bisa mengakibatkan adanya korban. Ini juga sangat miris karena dari 4 korban yang meninggal dunia seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, 2 diantaranya adalah pengendara sepeda motor, 1 pemilik warung, dan 1 adalah supir truk itu sendiri. Bahkan untuk mengevakuasi yang memang lumayan sulit ini, diperlukan sebanyak 2 alat berat untuk bisa melakukan evakuasi secara tuntas terhadap kecelakaan ini. Kalau itu kayaknya kita bisa beralih ke berita selanjutnya ya, supaya tidak terlalu larut dalam kesedihan Berita yang gitu. lain ya. Berita yang lain saja ya. Kalau berita yang lain ini, wah, kalau yang ini juga sebenarnya bikin sedih sih. Namun kasusnya bukan laka lantas. Bukan, melainkan ini adalah aksi pembunuhan. Pembunuhan, ya. Serius pembunuhan? Ya, jadi ini diusir istri dari rumah, pria nekat bacok adik ipar. Ini terjadi di Kabupaten Jember. Wah,
Ini kan sebenarnya ranahnya sudah hampir membunuh, tapi untungnya memang korbannya ini bisa diselamatkan gitu. Mendapat Tapi perawatan medis ya. betul, tapi memang proses pembacokan ini loh. Gara-gara apa sih? Nah, kayaknya kita harus lihat dulu ya. Karena apa? Ini dia. Ari Widianto, pria asal desa Sabrang, Ambulu, Jember terlihat pasrah saat dibekuk oleh petugas Polsek Ambulu. Dirinya ditangkap saat berada di rumah salah satu kerabatnya. Diketahui pelaku sempat kabur setelah membacok Adi Guritno, adik iparnya sendiri. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolsek Ambulu dan hingga kini masih diperiksa oleh penyidik. Hasil pemeriksaan awal, pelaku nekat membacok korban karena sakit hati lantaran diusir dari rumah mertuanya gara-gara cekcok dengan sang istri. Kasus ini berawal dari pelaku yang memergoki istrinya melakukan percakapan di aplikasi perpesanan telepon pintar dengan seorang pria. Pelaku pun menduga jika pria tersebut adalah selingkuhan istrinya, pelaku pun langsung marah. Tak lama kemudian, datanglah korban dan langsung membela kakaknya yang dimarahi habis-habisan oleh pelaku. Dari pertengkaran tersebut, pelaku akhirnya diusir dari rumah. Sakit hati gara-gara diusir, pelaku yang menyimpan dendam langsung membacok korban. Akibat ulah pelaku, korban mengalami luka bacok parah di bagian pinggang dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang senjata tajam dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Oh, jadi permasalahannya tentang keluarga sebenarnya internal ya. loh ini. Internal. Tapi kenapa sampai ada Menjadi eksternal. Tapi kenapa sampai adanya aksi pembacokan ini loh? Karena kan kita keluarga. Iya. Ternyata nggak terima dia. Nggak terima karena memang salah satunya, lebih tepatnya pelaku ini diusir oleh sang istri. Nah, tidak terima, akhirnya melakukan aksi pembacokan dan yang dibacok ini adalah adik iparnya. Wah. Aduh, miris ya kalau ngelihat ya. Harusnya kan kita juga menjalin silaturahmi yang bagus ya, menjalin silaturahmi yang baik kepada sesama saudara, dan tentunya juga semoga saja dengan adanya tayangan ini tidak terjadi kembali ke masyarakat sekitarnya. Memang pemirsa, dari hal ini diketahui ternyata motifnya memang pelaku ini merasa sakit hati karena dia waktu saat itu sedang cekcok dengan istrinya, gara-gara dia cemburu saat dia melihat istrinya itu sedang asik bermain di aplikasi medsos, itu diduga chattingan dengan pria lain yang bisa jadi itu adalah Pil. Oh, dugaan ya, Iya, masih masih dugaan. dugaan. Baper nih Nah, sebenarnya ini ya, bawa perasaan nih orangnya. Ya diduga punya idaman lain, jadinya marah-marah, makanya dia marah sama istrinya. Ketika terjadi cekcok, muncullah si adik ipar, dan adik ipar ini membela kakaknya yang tidak terima karena dimarahi oleh sang suaminya. Akhirnya suaminya ini diusir dan ternyata dia nggak terima. Sakit hati, kenapa ikut campur urusan rumah tangga saya. Nah, tapi dengan adanya kejadian ini pula ya, selain kita bisa melihat ya dampak negatifnya yang ternyata juga cukup luar biasa, adanya aksi pembacokan gara-gara baper ya atau bawa perasaan. Nah, dan yang pasti juga kita harus bisa berkomunikasi lebih baik lagi, khususnya kepada pasangan kita ya. Kalau kita lihat dari tayangan ini, pemirsa ya, komunikasi ternyata penting sekali ya untuk mengetahui. Ini kan masih dugaan ya. Iya. Barangkali ternyata itu tetangganya yang minta tolong, bisa jadi kan ya, dari bukan selingkuhan atau mungkin ada teman lama seperti itu yang ingin silaturahmi. Nah, kita kan juga tidak tahu. Nah, tapi setidaknya kalau mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik, nah ini kan tidak menimbulkan aksi sampai dengan pembacokan. Iya, dan si gitu. korban akhirnya mengalami luka yang cukup serius di bagian pinggang, sementara dari pelaku yang akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian. Jadi setelah membacok dia kabur, tapi akhirnya juga tertangkap. Jadi untuk pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis tentang senjata tajam dan juga penganiayaan berat dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kalau udah kayak gini urusannya beda kan. Jadi makin rumit, makin panjang. Iya. Makanya Van, kalau ada apa-apa itu ngomong ya. Kan saya selalu ngomong. Komunikasi. Selalu komunikasi. Selalu komunikasi. Iya. Ini penting sekali. Betul sekali.
kali gitu ya. Jadi Kalau sama istri komunikasinya harus lancar kan? Iya dong. Harus lancar. Selancar komunikasi antara saya dengan Sasmita di Jurnal Weekend kali ini. Betul sekali, dan tidak terasa ternyata kita sudah menutup perjumpaan kita di kesempatan Iya. kali ini karena sudah 10 berita. Jadi kita akan ketemu lagi di Jurnal Weekend pada minggu depan, tentunya dengan berita yang unik Menarik. dan viral yang bisa Anda simak di kanal YouTube National TV Official. Saya apa? Dan saya Sasmita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.